Selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak Wisnu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang what you don't know about making decision. Kami terdiri dari ada Gozi Rahmanda dengan nomor mahasiswa 30277 dan saya sendiri Priscilla Michelle Marsilia Rumiak dengan nomor mahasiswa 30495. Riana Ramalia Putri 30754 dan Abrian Bagus Wijaya Anwar dengan nomor mahasiswa 31524. Next. Pemimpin menunjukkan keberanian mereka dalam banyak cara ketika menetapkan strategi dan memotivasi seseorang. Pengambilan keputusan bukanlah suatu peristiwa, melainkan sebuah proses yang penuh dengan permainan kekuasaan dan politik, yang penuh dengan nuansa pribadi dan sejarah kelembagaan, serta penuh dengan diskusi dan debat, dan membutuhkan dukungan dari semua tingkat organisasi ketika tiba saatnya untuk pengambilan suatu keputusan. Ada dua hasil yang bisa didapatkan daripada para pemimpin, yaitu pemimpin itu bisa menjadi hebat karena kualitas keputusan mereka, atau mereka juga bisa dihancurkan oleh kualitas keputusan mereka. Next. Keputusan sebagai proses, penyelidikan versus advokasi. Next. Di sini ada pengertian dari advokasi dan penyelidikan. Yang pertama, advokasi itu berarti ketika sebuah kelompok mengambil perspektif advokasi para peserta dengan menerapkan pengambilan keputusan sebagai kontes. Jadi mereka kalau menggunakan advokasi itu berlomba-lomba untuk saling mempengaruhi pendapat masing-masing. Jadi tujuan utamanya itu mempengaruhi kalau itu advokasi. Sedangkan kalau penyelidikan itu lebih ke mengambil keputusan dengan banyak alternatif, mendorong pertukaran ide, dan menghasilkan solusi yang teruji dengan baik. Selanjutnya, yang dua pendekatan pengambilan keputusan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, di sini ada ada advokasi. Yang pertama ada konsep pengambilan keputusan, tujuan diskusi, peran peserta, pola perilaku, pandangan minoritas, hasil kontes, persuasi dan lobby, juru bicara berusaha untuk membujuk orang lain, putus asa atau diberhentikan pemenang dan pencundang. Dan selanjutnya ada penyelidikan. Nah, di penyelidikan ini ada pemecahan masalah kolaboratif, pengujian dan evaluasi, pemikir yang kritis, menyajikan argumen yang seimbang, serta menerima kritik yang membangun. Selanjutnya dibudidayakan dan dihargai, dan kepemilikan yang kolektif. Kontras perbedaan advokasi yang dengan pendekatan penyelidik adalah pengambilan keputusan yang jauh lebih produktif. Penyelidikan tidaklah mudah, harus mempromosikan konflik konstruktif dan juga menerima ambiguitas. Bagaimana cara mencapainya? Hal tersebut membutuhkan perhatian yang cermat terhadap 3 faktor kritis atau 3C dari pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya. Nah, ini 3 faktor kritis 3C dari pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama ada konstruktif konflik, yang kedua ada consideration, dan yang ketiga ada closure. Selanjutnya. Nah, di sini ada konstruktif konflik atau pemikiran kritis dan debat yang ketat selalu mengarah pada konflik. Konflik muncul dalam 2 bentuk, yaitu kognitif dan efektif. Kognitif atau substansif
substantif, konflik yang berkaitan dengan pekerjaan di tangan. Kognitif melibatkan ketidaksepakatan atas ide dan asumsi dan perbedaan pandangan tentang cara terbaik untuk melanjutkan sesuatu. Konflik seperti itu tidak hanya sehat, itu penting untuk penyelidikan yang efektif. Ketika orang mengungkapkan perbedaan secara terbuka dan menentang asumsi yang mendasari, mereka dapat secara nyata menandai kelemahan dan memperkenalkan ide-ide baru. Konflik ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dan selanjutnya yang konflik afektif. Afektif atau interpersonal konflik bersifat emosional, ini melibatkan gesekan pribadi, persaingan, dan bentrokan kepribadian, dan itu cenderung mengurangi kemauan orang untuk bekerja sama selama implementasi membuat keputusan, membuat pengembalian keputusan proses kurang efektif bersifat destruktif. Nah, selanjutnya ada konstruktif konflik. Yang pertama memerlukan perdebatan sengit. Nah, dengan mengajukan pertanyaan sulit dan mengharapkan tanggapan yang dibingkai dengan baik untuk berpikir produktif. Yang kedua, melarang bahasa yang memicu. Bersikap defensif, kata pengantar, kontradiktori, komentar, atau pertanyaan dengan frasa tidak menghapus kesalahan dan menyalahkan. Dan yang terakhir, membubarkan koalisi alami, yaitu menetapkan seseorang untuk mengemban tugas tanpa pertimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan debat. Dengan memecah badan, pembuat keputusan menjadi dua subkelompok. Para pemimpin sering dapat menciptakan lingkungan di mana orang merasa lebih nyaman terlibat dalam perdebatan. Para ahli merekomendasikan dua teknik khususnya yang kami sebut pendekatan point counterpoint atau titik tandingan dan intellectual watchdog atau pengawasan intelektual. Pertama, 3 langkah yang sama untuk kedua teknik. Selanjutnya, consideration atau pertimbangan. Pemimpin akan membuat keputusan akhir dan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses harus percaya bahwa pandangan mereka dipertimbangkan dan mereka memiliki kesempatan nyata untuk mempengaruhi keputusan terakhir. Nah, untuk mendapatkan penerimaan tim dan mendukung pengambilan hasil keputusan dibutuhkan proses pengambilan keputusan yang adil dengan menyampaikan keterbukaan untuk ide-ide baru dan kemauan untuk pertimbangan. Selanjutnya, close atau penutupan. Selain merangsang konflik konstruktif dan menunjukkan pertimbangan, langkah selanjutnya adalah membawa proses keputusan ke penutupan pada waktu yang tepat. Mengetahui kapan harus mengakhiri musyawarah itu terlalu sering badan pengambil keputusan terburu-buru mengambil kesimpulan atau gentar tanpa henti dan memutuskan terlambat. Memutuskan terlalu dini sama merusaknya dengan memutuskan terlalu lambat, dan kedua masalah tersebut biasanya dapat ditelusuri ke advokasi yang tidak terkendali. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, memutuskan terlalu dini. Keinginan seseorang untuk dianggap mengesampingkan kepentingan kelompok dan kesediaan mereka untuk terlibat dalam pemikiran kritis dan analis yang bijaksana, sehingga kelompok tersebut dengan mudah menerima masukan pertama.
Yang kedua, terlambat memutuskan. Para pemimpin dan anggota lebih terbiasa dengan ambiguitas dan bersedia untuk membuat keputusan cepat tanpa adanya data yang lengkap dan tegas atau mendukung. Baik, selanjutnya kasus advokasi versus penyelidikan dalam tindakan Teluk Babi dan krisis rudal. Investasi Teluk Babi adalah sebuah pendaratan yang direncanakan oleh Amerika Serikat Baik, selanjutnya kasus advokasi versus penyelidikan dalam tindakan Teluk Babi dan krisis rudal. Investasi Teluk Babi adalah sebuah pendaratan yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan dilakukan oleh orang-orang Kuba di Kuba Barat Daya untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro pada 1961. Peristiwa ini menandai klimaks tindakan anti-Kuba oleh Amerika Serikat. Ketegangan Amerika Serikat dan Kuba telah bertumbuh sejak Castro menggulingkan rezim diktator militer sayap kanan Jenderal Fulgencio Batista yang didukung Amerika Serikat pada 1 Januari 1959. Pemerintahan Eisenhower dan Kennedy telah menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet tidak bisa diterima, dan karena itu mereka berusaha menggulingkannya. Namun invasi ini gagal total dan ternyata menjadi noda internasional bagi pemerintahan Kennedy. Setelah invasi yang gagal, Kennedy melakukan tinjauan kebijakan luar negeri, proses pengambilan keputusan, dan memperkenalkan 5 perubahan besar pada dasarnya mengubah proses menjadi salah satu pendidikan. Yang pertama, orang-orang didesak untuk berpartisipasi dalam diskusi sebagai generalis skeptis, yaitu sebagai pemikir kritis yang tidak tertarik daripada sebagai perwakilan dari departemen tertentu. Yang kedua, Robert Kennedy dan Theodore Sorensen diberi peran sebagai pengawas intelektual. Yang ketiga, gugus tugas didesak untuk meninggalkan aturan protokol, menghilangkan agenda formal, dan menghormati peringkat. Yang keempat, peserta diharapkan membagi ke dalam sub-kelompok untuk mengembangkan berbagai pilihan. Dan yang terakhir, Presiden Kennedy memutuskan untuk absen dari beberapa pertemuan satuan tugas awal untuk menghindari mempengaruhi peserta lain dan memiringkan perdebatan. Pada akhirnya, subkelompok mengembangkan 2 posisi, satu mendukung blokade dan yang lain serangan udara. Kelompok-kelompok ini mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber. Hasilnya adalah respon yang dibingkai dengan hati-hati yang mengarah ke blokade yang berhasil dan mengakhiri krisis secara damai. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis kasus. Yang pertama, suara tanpa pertimbangan seringkali merusak dan mengarah ke kebencian dan frustasi daripada penerimaan. Setelah invasi yang gagal, Kennedy melakukan tinjauan kebijakan luar negeri, proses pengambilan keputusan, dan memperkenalkan 5 perubahan besar. Pada dasarnya, mengubah proses menjadi salah satu penyelidikan. Yang kedua, pemimpin dapat menunjukkan pertimbangan selama proses pengambilan keputusan. Mereka perlu menyampaikan keterbukaan mereka terhadap ide-ide baru dan juga kesediaannya untuk menerima pandangan yang berbeda. Pemimpin harus menghindari mengungkapkan preferensi pribadi mereka dan harus jelas menyatakan bahwa setiap pendapat berbeda, bersifat sementara dan dapat berubah. Yang ketiga, selama diskusi, para pemimpin harus berhati-hati untuk menunjukkan bahwa mereka mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Dengan mengajukan pertanyaan, penyelidikan, penjelasan yang lebih dalam, berkomentar, dan juga membuat kontak mata dengan para anggota. Kemudian, juga mencatat, karena mencatat adalah isyarat yang sangat kuat bahwa pemimpin melakukan upaya nyata untuk menangkap, memahami, dan juga mengevaluasi pikiran seseorang.
Yang terakhir, setelah mereka membuat pilihan terakhir, para pemimpin harus menjelaskan dengan logika. Mereka harus menjelaskan alasan keputusan mereka secara merinci, kriteria yang mereka gunakan untuk memilih suatu tindakan. Mereka perlu menyampaikan bagaimana argumen masing-masing anggota, karena itu mempengaruhi keputusan akhir, atau menjelaskan dengan jelas misalnya mengapa mereka memilih pandangan-pandangan yang berbeda tersebut. Yang selanjutnya, ada beberapa hal yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tes lakmus. Pengambilan keputusan yang superior sangat sulit untuk menilai secara real time. Hasil yang sukses, keputusan yang berkualitas tinggi, dibuat tepat waktu dan diimplementasikan secara efektif. Trik yang digunakan adalah menilai secara berkala proses pengambilan keputusan. Bahkan saat itu sedang berlangsung, para ahli memiliki cukup banyak bukti untuk menunjukkan bahwa sekumpulan kecil sifat proses adalah terkait erat dengan hasil yang unggul. Meski begitu, bukan jaminan keberhasilan, kehadiran gabungan tersebut secara tajam meningkatkan peluang Anda akan membuat keputusan yang baik. Yang kedua, ada multiple alternatif. Ketika kelompok mempertimbangkan banyak alternatif, mereka terlibat dalam lebih banyak analisis yang bijaksana dan biasanya menghindari penyelesaian yang terlalu cepat, mudah, dan jawaban yang jelas. Ini adalah salah satu alasan mengapa teknik seperti point counterpoint yang mengharuskan kelompok untuk menghasilkan setidaknya dua alternatif sering dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang unggul. Biasanya, melacak jumlah opsi yang dipertimbangkan akan memberitahu apakah tes ini telah terpenuhi dengan baik. Jangan hanya melibatkan satu pilihan dan tidak memilih syarat sebagai dua alternatif. Yang selanjutnya yaitu pengujian asumsi. Fakta datang dalam dua jenis, yaitu yang telah diuji dengan cermat dan yang hanya ditegaskan atau diasumsikan. Mereka mengonfirmasi asumsi mereka dengan memeriksa secara kritis. Jika mereka menemukan bahwa beberapa bukti masih kurang, mereka mungkin memilih untuk melanjutkannya. Tetapi jika setidaknya akan tahu mereka menjelajah ke wilayah yang tidak pasti. Alternatifnya, grup dapat menunjukkan pengawas intelektual yang ditugaskan untuk meneliti proses untuk asumsi yang tidak diperiksa. Kriteria yang ditentukan dengan baik. Tanpa tujuan yang tajam dan jelas, mudah untuk jatuh ke dalam kesalahan. Argumen yang bersaing menjadi sulit untuk dinilai. Untuk menghindari masalah ini, tim harus menentukan tujuan di depan dan mengunjungi mereka berulang kali selama proses pengambilan keputusan. Tujuan ini dapat menjadi kompleks dan beragam, kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya ada perbedaan pendapat dan perdebatan. Manfaat perdebatan dapat diamati karena terkadang kebenaran muncul dari pertengkaran di antara dua orang atau lebih. Dua cara untuk mengukur kesehatan debat yaitu jenis pertanyaan yang diajukan dan levelnya dari mendengarkan. Beberapa pertanyaan membuka diskusi dan yang lain mempersempitnya, dan juga mengakhiri musyawarah. Pertanyaan hipotesis kontrarian biasanya memicu debat yang sehat. Tingkat mendengarkan merupakan indikator yang sama penting dari proses pengambilan keputusan yang sehat. Mendengarkan dengan buruk menghasilkan cacat analisis serta gesekan pribadi. Jika peserta secara lebih sering menyela satu sama lain dan membantah sebelum mencerna komentar, maka konflik afektif mungkin akan terwujud. Yang terakhir yaitu keadilan yang dirasakan. Ukuran real-time dari keadilan yang dirasakan adalah tingkat partisipasi yang dipertahankan secara titik tengah atau tonggak penting tercapai. Seringkali penurunan partisipasi merupakan peringatan dini masalah implementasi, karena beberapa anggota kelompok yang sudah menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan memilih dengan cara mereka. Faktanya, membuat orang terlibat dalam proses pada akhirnya mungkin merupakan faktor yang paling penting dalam membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.